Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, yang saya hormati Bapak Ibu guru ya, dari pendamping para rekan-rekan peserta serta para peserta dari sekolah SMA ataupun SMK atau sederajat ya yang saya cintai. Baik pada malam hari ini atau sesi eh, perkenalan ya, pengenalan tentang apa itu metaverse. Dan tata cara pembuatan avatar basic ya nanti akan dijelaskan oleh pemateri pada sesi malam ini akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Kak Vicky Hermawan yang berasal dari Padepokan Siamio Bandung ya yang nanti akan memaparkan seluruh isi materi eh, kaitannya dengan metaverse dalam dunia pendidikan atau metaverse to education. Oke. Sebelum kita memulai ya pemaparan materi pada kesempatan kali ini, dimohon untuk para Bapak Ibu guru serta rekan-rekan sekalian untuk menyiapkan ya, untuk mempersiapkan device atau perangkat seperti laptop, PC maupun koneksi, karena nanti kita akan ajarkan beberapa pembuatan avatar yang nantinya kita gunakan untuk masuk ke dunia metaverse atau dunia virtual. Oke ya, dari segi PC maupun laptop dan koneksi juga harus stabil ya. Saya Muhammad Diki Alfiansyah yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini ya, rangkaian acara demi acara yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita ya Kak Vicky Hermawan tentang metaverse di dunia pendidikan. Oke, baik untuk link presensi kehadiran pada malam ini nanti akan saya share di pertengahan acara. Ya. Di pertengahan acara nanti saya akan share link presensi atau daftar kehadiran para peserta. Selanjutnya ya, aturan yang kedua, bila ada pertanyaan ya atau hal-hal yang kurang dipahami, bisa langsung di mute ya, bisa langsung di mute atau di kolom chat ya, di kolom chat Google Meet juga bisa ditanyakan atau menunggu pemateri selesai menyampaikan PPT-nya. Gitu. Oke, untuk menghemat waktu pada malam hari ini, waktu dan tempat saya serahkan ke Kak Vicky Hermawan selaku pemateri pada malam hari ini. Kak Vicky Hermawan, dipersilakan. Oke Mas Diki, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Hermawan, saya dari Padepokan Simeo. Oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bentar, saya izin share screen. Baik, apa sudah terlihat share screen saya? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih Mas Sudah. Diki. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, metaverse untuk pendidikan. Apa sih metaverse itu? Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, untuk akses materi bisa scan barcode yang ada di sini. Saya beri waktu 2 menit untuk men-scan barcode yang ada di sini.
Oke, saya lanjut ya. Tunggu sebentar. Jadi saya akan menampilkan salah satu cuplikan video dari YouTube-nya si Meta untuk memberi sedikit gambaran seperti itu ke Bapak atau Ibu peserta. Apa sih Metaverse itu? Oke, saya akan putar videonya. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you gotta see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. Oke, jadi itu adalah sedikit gambaran tentang apa sih Metaverse itu. Mungkin saya mau nanya sedikit nih ke Bapak atau Ibu peserta, sudah punya gambaran-kah tentang apa sih Metaverse itu? Bisa raise hand untuk menjawab pertanyaan saya atau bisa type to the chat box. Mungkin Bapak atau Ibu peserta sudah mempunyai gambaran seperti apa sih Metaverse itu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Seperti itu. Dan dari video ini mungkin ada yang Bapak atau Ibu tanyakan tentang apa sih Metaverse itu. Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Jadi apa sih Metaverse itu? Metaverse merupakan penggabungan dua kata dari awalan meta yang berarti di luar dan universe atau alam semesta. Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar di dirinya sendiri. Next generation dari internet yang memfasilitasi pengguna untuk saling terkoneksi, menyajikan interaksi dan pengalaman imersif. Oke. Jadi ini adalah cuplikan video dari ruang Metaverse yang sudah tim Padepokan Siameo buat. Jadi akan saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi untuk menambah sedikit gambaran kepada Bapak atau Ibu, apa sih Metaverse itu? Oke, akan saya putar videonya. Maaf.
Oke, jadi metaverse memiliki elemen-elemen seperti yang ada di dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada horizon, dunia virtual yang dapat dipilih atau dibuat sendiri. Yang kedua ada avatar, representasi dari dirinya sendiri di dalam ruang metaverse. Atau hardware. Hardware yang dimaksudkan adalah device yang kita gunakan untuk mengakses ruang metaverse tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam room metaverse. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam room metaverse. Seperti yang sudah tercantum di sini. Yang pertama, kegiatan virtual seperti menonton film, menonton konser, kuliah, bekerja, dan lain-lain sebagainya. Kumpul bersama, dapat bertemu dengan pengguna lain untuk meeting, berpesta, atau sekedar nonton bersama. Belanja, dapat berbelanja dan bertransaksi layaknya belanja langsung di toko atau mall. Jadi seperti yang saya jelaskan, jika di dalam room metaverse kita bisa melakukan banyak hal, seperti contohnya belanja tadi yang terakhir. Jadi metaverse ini bisa sebagai untuk aplikasi e-commerce juga. Dan ini salah satu kolaborasi antara metaverse dengan storytelling. Jadi di dalam room metaverse ini kita dituntut untuk melatih bahasa Inggris kita, untuk memperlancar bahasa Inggris kita, ya, dan program tersebut bernama storytelling. Akan saya putarkan videonya. Oke guys, good morning. Good morning, Diki. Good morning, Diki. Oke, meet me again, Vicky. Oh, okay. Panji, there are difficult when creating a room or creating Salman Masque. Mungkin akan saya percepat ya pemutaran video ini karena akan memakan waktu yang lama jika melihat keseluruhan dari video. Mungkin nanti jika Bapak atau Ibu peserta ingin melihat video ini lagi, link dari video ini akan di-share dengan Mas Diki di grup yang sudah ada. Any question about metaverse, VR, or any others? I think no. Okay. Maybe metaverse must have internet. One month, Okay, Panji, 2 months. I am close, yes. Okay. Okay, Diki. Okay. Oke, jadi mungkin seperti itu gambaran dari kolaborasi antara storytelling dan metaverse yang kita gabungkan untuk melatih bahasa Inggris para peserta yang ada di sini dengan teknologi metaverse juga. Ini salah satu video sinematik dari SMK 1 Boyolangu. Kita lihat bersama juga boleh. Maaf, sebentar.
Oke, jadi seperti itu video Metaverse dari SMK Boyolangu. Dan Metaverse platform yang kita gunakan untuk membuat room atau create room itu kita menggunakan Mozilla Spoke dan Spatial. Untuk membuat avatar, kita menggunakan Ready Player Me dan Avatar SDK. Serta pembuatan aset dalam room Metaverse kita menggunakan Blender dan SketchUp. Jadi seperti itu penjelasan dari Metaverse Introduction yang saya sampaikan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita melangkah ke step selanjutnya dalam pembuatan avatar? Bisa langsung ditanyakan? Saya tunggu hingga 20.05 WIB ya, Bapak atau Ibu, untuk menunggu apakah ada pertanyaan di antara Bapak atau Ibu sekalian. Dipersilakan ya Bapak atau Ibu serta rekan-rekan peserta. Mungkin bila ada pertanyaan terkait hal-hal yang berkaitan dengan Metaverse ataupun dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Metaverse di dunia pendidikan seperti apa, komponen-komponen dunia pendidikan dalam konsep Metaverse itu seperti apa, bisa ditanyakan ke narasumbernya secara langsung. Begitu. Untuk link absensi ya akan saya share di kolom chat ya, bisa mengisi terlebih dahulu presensi untuk sesi malam hari ini. Oke, kita punya pertanyaan sebentar. Kan saya baca. Mohon izin untuk pembuatan room sendiri untuk publish ke Mozilla Hubs, apa harus sedetail itu? Karena kan untuk publish ada kapasitas tertentu, Pak. Mohon izin. Untuk kapasitas tertentu memang iya, tapi jika untuk detail atau tidaknya itu terserah pada si pembuat room tersebut. Jika ingin detail, dipersilahkan. Jika ingin tidak terlalu detail tapi memang sudah cukup bagus dan menarik untuk dipublish di Hubs, diperbolehkan juga. Jadi tidak ada ketentuan harus detail atau bagaimana ya dalam pembuatan room. Bagaimana untuk Ibu Safitri, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Siap. Apakah ada pertanyaan lain? Masih ada waktu 1 menit ya. Untuk kewirausahaan berbasis teknologi Metaverse. Jadi Metaverse sebagai e-commerce seperti itu gambaran dasarnya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi?
dari Bapak atau Ibu peserta lainnya mungkin? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita membangun market di dalam metaverse seperti e-commerce pada e-commerce lain. Seperti itu. Mungkin akan saya lanjut ya untuk pembuatan room, untuk pembuatan avatar, maaf. Pembuatan avatar. Karena untuk mempersingkat waktu juga. Yang pertama akan kita buat adalah avatar full body dan platform yang akan kita gunakan adalah Ready Player Me yang sudah saya sampaikan di awal pada PowerPoint tadi. Untuk link dari Ready Player Me-nya akan saya share ke chat box. Oke, izin share screen ya, Bapak atau Ibu. Jadi ini tampilan, sebentar. Apa share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Kak. Oke, siap. Makasih, Mas Diki. Nah, link dari pembuatan avatar bisa langsung diakses juga dengan Bapak atau Ibu supaya Bapak atau Ibu tidak tertinggal dalam pengenalan metaverse ini. Sudah saya lampirkan di dalam chat box. Dan ini adalah tampilan awal atau interface awal yang sudah disediakan dari Ready Player Me. Nah, di sini ada pilihan sign in atau sign up. Jadi kalau sign up ini untuk kita mendaftar ya, seperti itu. Jadi jika Bapak atau Ibu belum memiliki akun dari si Ready Player Me-nya, bisa langsung sign up. Nah, ini create an account yang bisa digunakan. Yang kolom yang bisa diisi oleh Bapak atau Ibu dalam pembuatan akun seperti itu. Dan jika Bapak atau Ibu sudah memiliki akun, kita klik yang sebelah sini, I have an account. Nah, di sini akan ada ini email dan password. Bapak atau Ibu bisa login dengan email atau password dari Bapak atau Ibu, atau mungkin bisa login menggunakan sign in with one time code. Nah, jadi Bapak atau Ibu tinggal memasukkan email yang Bapak Ibu punya ke sini. Dan akan ada email verifikasi yang akan tampil yang akan masuk ke dalam aplikasi email Bapak atau Ibu. Karena saya sudah memiliki akunnya ya, jadi saya tinggal masukkan emailnya saja di sini seperti ini. Nah, akan keluar pop-up seperti ini. We haven't sent you an email. Please check your inbox and center provided code here. Oke. Sebentar. Dan ini kode yang saya dapat dari notifikasi email saya, dan saya tinggal login saja seperti ini. Nah, ini tampilkan maaf.
yang disediakan dari Ready Player Me, interface ketika kita sudah memiliki avatar yang sudah kita buat seperti itu. Dan jika Bapak atau Ibu ingin membuat email, membuat akun dari si Ready Player Me-nya, bisa enter alamat email Ibu sebentar. Dan masukkan passwordnya. Passwordnya bebas ya, bisa diisi sesuai keinginan Bapak atau Ibu, dan pastikan ada huruf kapital, angka, dan juga karakter seperti @ atau tag, dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan sendiri. Nah, setelah itu akan ada ya notifikasi email. Nah, notifikasi emailnya berisi verify email untuk memverifikasi akun, bahwasannya akun Bapak, akun Ready Player Me Bapak atau Ibu sudah aktif. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke pembuatan avatarnya. Jadi di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama ada maskulin, yang kedua ada feminim, dan yang ketiga ada don't specify. Nah, kita bisa pilih antara 3 ini. Semisal kita memilih maskulin. Nah, di sini juga bisa Bapak atau Ibu lampirkan foto selfie atau foto apapun bebas sebenarnya, yang penting tampak jelas dari depannya. Jadi akan saya lanjutkan. Jadi saya tidak akan melampirkan foto saya di sini. Mungkin kita langsung ke continue without photo. Tunggu sebentar. Mohon ditunggu ya Bapak atau Ibu, karena di sini terkendala jaringan juga.
Mohon ditunggu sebentar ya Bapak atau Ibu serta rekan-rekan sekalian, bahwasannya pembuatan avatar masih terkendala oleh beberapa hal teknis ya atau gangguan teknis. Ini masih dalam proses perbaikan, seperti itu. Saya ulangi lagi, link presensi sudah saya share di kolom chat ya, bisa diisi terlebih dahulu ya bagi yang belum mengisi presensi untuk kegiatan malam hari ini. Nah, ini sudah reload. Kita pilih maskulin dan continue without a photo. Nah, di sini ada avatar-avatar default yang sudah disediakan oleh readyplayer.me yang bisa Bapak atau Ibu gunakan. Nah, mungkin saya akan memilih yang ini. Dan kita klik next. Di sini akan keluar loading your avatar, while ketika Bapak atau Ibu sudah memilih avatar default yang akan digunakan. Mohon maaf ya, saya terkendala jaringan di sini. Mohon maaf ya Bapak atau Ibu atas ketidaknyamanannya, karena saya terkendala jaringan juga di sini.
Jadi dalam pembuatan avatar juga diperlukan kualitas internet yang bagus pula, sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Nah, kita lanjut ya. Bapak atau Ibu bisa memilih avatar default yang sudah disediakan oleh si Ready Player Me-nya. Sebentar. Oke, next. Mungkin saya izin off cam ya, mungkin akan sedikit membantu. Kita pilih next ya.
Oke ya, Bapak Ibu, ini pemateri sedang ada kendala dari segi teknis. Ini baik saya lanjutkan ya dari pembuatan avatar yang semula kan eh, gini ya. Ini berhubung saya sudah mempunyai avatar, saya coba membuat avatar baru ya, create a new avatar. Ini berlaku jika mempunyai avatar. Bagi yang belum akan muncul seperti ini. Choose your body type. Seperti ini. Misalnya saya pilih yang maskulin. Kita klik maskulin. Kita continue without a photo. Nah, maka seperti ini. Ini bisa kita pilih avatar kita ya. Misalnya saya pakai yang ini, yang ketiga ini. Oke. Kita next. Halo, Mas Diki. Oh ya, oke. Oh, apa sudah terdengar suara saya ya? Ya, terdengar. Bisa dilanjut, Kak Vicky. Oke, siap. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Bapak atau Ibu karena saya terkendala jaringan. Nah, jadi ini avatar default yang sudah disediakan oleh Ready Player Me-nya. Jadi tinggal next aja. Nah, di sini bisa ditentukan dari warna kulit. Bapak atau Ibu bebas menentukan untuk memilih warna kulit yang akan digunakan, mau dibuat semirip mungkin seperti warna kulit Bapak atau Ibu, atau mungkin bisa terserah Bapak atau Ibu inginnya bagaimana. Nah, yang saya pilih shade nomor 4. Nah, setelah itu bisa ditentukan mata, hidung, serta bibirnya juga. Karena menurut saya ini sudah bagus, jadi saya tidak memilih bentuk dagu. Mungkin mata yang akan saya pilih. Lucu. Nah, seperti ini. Untuk bentuk hidungnya sudah seperti ini saja. Bentuk bibirnya juga sudah. Dan di sini juga bisa mengcustom pakaian. Nah, seperti ini. Ada beberapa kostum yang sudah disiapkan oleh Ready Player Me-nya. Jadi Bapak atau Ibu bisa memilih di sini. Maaf Kak Vicky, bisa di-share screen ulang ya? Oh ya, sebentar ya. Ini ada kendala. Ya, siap. Apa sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah terlihat. Oke, siap. Jadi di sini bebas mau memilih pakaian seperti apa yang ingin Bapak atau Ibu gunakan di avatar Bapak atau Ibu. Oke, kita lanjut dalam memilih rambut yang bisa digunakan. Di sini ada banyak pilihan juga yang bisa Bapak atau Ibu gunakan. Seperti ini contohnya. Saya menggunakan rambut ini. Bisa menambahkan jenggot atau tidak, bebas tergantung Bapak atau Ibu. Di sini juga bisa
warna mata juga bisa diubah di sini. Alis, mungkin Bapak atau Ibu ingin menambahkan aksesoris seperti kacamata atau pemerah pada pipi juga terserah. Di sini ada aksesoris topeng juga atau buff mungkin. Terus ada topi juga di sini. Nah, setelah jadi, karena saya suka yang simple, jadi saya membuat avatar ini sesimpel mungkin. Nah, enter hoop. Setelah dirasa sudah cukup dan sudah sesuai dengan keinginan Bapak atau Ibu, silahkan klik klik ini, enter hoop ini. Enter hoop ya. Nah, setelah membuat avatar akan menuju tampilan pada Ready Player Me-nya, akan dibawa ke interface yang menunjukkan bahwa avatar yang kita buat sudah jadi seperti itu. Ini avatar full body ya Bapak atau Ibu. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Nah, setelah kita membuat avatar full body, kita juga perlu membuat avatar half body-nya. Jadi avatar half body, kita masih menggunakan platform yang sama, yaitu Ready Player Me. Bedanya di sini, kita tambahkan vr.readyplayer.me. Linknya akan saya lampirkan ke chat box ya. Nah, Bapak atau Ibu juga sambil praktek dalam pembuatan avatar half body-nya ya. Jika dirasa penjelasan saya terlalu cepat, Bapak atau Ibu bisa raise hand atau type di dalam chat box-nya. Nah, sudah saya lampirkan ya Bapak atau Ibu ya. Jika ingin bisa tersimpan di akun Ready Player Me-nya, bisa sign in with Ready Player Me sebelah sini, karena kita sudah membuat akunnya kan tadi ya di sini ya. Jadi tinggal sign in aja ya. Sebentar, akan saya share screen. Nah, jadi bisa sign in with Ready Player Me. Jika ingin avatarnya tersimpan ya. Sebentar. Nah, seperti biasa, jika Bapak atau Ibu sign in with Ready Player Me, maka akan dikirimkan kode verifikasi seperti ini. Sebentar ya Ibu. Ibu atau Bapak sebentar.
Nah, akan ada kode verifikasi seperti ini. Tinggal Bapak Ibu blok dan copy. Setelah itu, Bapak atau Ibu masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan di VR Ready Player Me-nya. Seperti ini. Nah, tinggal login. Kita klik login ya. Nah, setelah bisa masuk menggunakan login activation code yang tadi, bisa langsung diklik create a new avatar. Nah, bisa dipilih dari 3 kolom ini, ada maskulin, feminin, dan don't specify. Klik maskulin. Nah, seperti pembuatan avatar pada full body sebelumnya, bisa dipilih take a photo or pick a file, tapi saya akan gunakan yang continue without a photo. Kita klik ya. Kita gunakan di sini ada beberapa avatar default atau template mungkin ya yang sudah disediakan dari Ready Player Me-nya. Kita bisa gunakan salah satu dari mereka. Nah, saya akan pilih yang ini. Kita next. Nah, seperti pada pembuatan avatar full body yang tadi, kita bisa memilih shade warna kulit dari kita bisa buat semirip mungkin dengan diri kita di real life, atau mungkin avatar imajinasi Bapak atau Ibu, seperti menggunakan kacamata, buff, seperti itu, topeng mungkin. Saya pilih shade nomor 4 seperti yang full body tadi. Di sini bisa menentukan dagu juga, bentuk mata, bentuk hidung, serta bentuk bibir pula. Karena saya rasa ini sudah cukup ya. Jadi saya langsung klik-klik saja. Nah, di sini ada pilihan kostum yang bisa digunakan Bapak atau Ibu pilih juga untuk digunakan di avatar Bapak atau Ibu. Nah, Bapak atau Ibu bisa sambil coba-coba ya di sini. Jika hanya terdapat warna, biasanya ini adalah pakaian kaos, t-shirt. Dan jika ada motif-motifnya seperti ini, bisa jadi ini adalah jaket atau kemeja. Nah, seperti ini kemeja, seperti itu ya. Saya akan gunakan ini. Nah, di sini juga bisa menentukan rambut seperti yang tadi. Saya akan menggunakan rambut yang ini. Nah, seperti ini ya Bapak atau Ibu ya. Bisa Bapak atau Ibu tambahkan jenggot atau brewok juga ya. Di sini bisa kita ganti warna matanya juga.
Terus ini alisnya juga bisa diganti. Jika Bapak atau Ibu ingin menggunakan kacamata, bisa menggunakan kacamata yang sudah disediakan oleh Ready Player Me-nya. Ini untuk menambahkan makeup ya. Ini topeng-topeng yang saya maksud tadi, dan ini topi. Jika dirasa sudah cukup ya, Bapak atau Ibu bisa langsung klik tombol next di sini. Nah, ini bisa di-copy, bisa tidak, karena saat ingin memasuki room yang kita gunakan adalah link GLB dari si avatarnya, seperti itu. Saran saya di-copy dan disimpan di mana mungkin ketika Ibu membutuhkannya secara mendadak, jadi bisa langsung di-copy paste saja seperti itu. Oke, kita lihat ya di Ready Player Me-nya yang full body tadi, apakah avatar kita sudah bertambah ya, sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Tadi kan di sini avatar created-nya itu ada 4, sekarang ada 5. Karena ketambahan tadi kita membuat avatar ini ya. Mungkin akan kita coba masuk ke dalam room ya. Mas Diki tolong ini ya, roomnya ditaruh di kolom chat juga. Mungkin Bapak atau Ibu juga berkenan untuk join ya. Mas Diki tolong. Ya, baik Kak, saya akan share beberapa room yang bisa untuk uji coba ya, memasuki room menggunakan avatar bawaan ataupun avatar yang sudah kita buat di readyplayer.me. Seperti itu. Siap Mas Diki. Terima kasih ya Mas Diki. Oke, untuk link room sudah saya share di kolom chat ya. Bapak atau Ibu bisa join di salah satu room ya. Bisa salah satu room yang berbeda. Oke Mas Diki, terima kasih ya Mas Diki. Oke Kak, sama-sama. Akan saya buka salah satu dari link ini ya. Sebentar. Untuk memasuki room metaverse, kita memerlukan link dari room tersebut agar kita bisa mengakses seal room metaverse tersebut. Misal kita ingin bertemu dengan rekan kita di dalam room metaverse, harus ada link room yang sudah disepakati antara 2 orang atau lebih mungkin untuk bisa masuk ke room tersebut untuk saling berbicara atau berkomunikasi. Seperti itu. Sebentar ya.
Nah, kita klik tanda plus di sini. Nah, link dari room tersebut kita paste pada kolom bar yang ada di atas sendiri. Kita paste. Kita klik enter untuk membuka link room tersebut. Nah, ini sudah masuk ke dalam roomnya ya, masih loading scene seperti ini. Nah, kita bisa langsung klik join room. Nah, di sini ada avatar yang bisa kita gunakan ya. Display name-nya bisa kita ganti dengan nama kita. Misal nama saya Vicky. Nah, seperti ini. Nah, change avatar. Ini bisa dilakukan di awal atau di pertengahan ketika kita masuk room, atau kita bisa menggunakan avatar default yang sudah disediakan oleh Mozilla Hubs-nya. Seperti itu. Mungkin saya akan gunakan avatar default-nya dulu ya. Seperti ini. Save. Nah, ini tampilan ketika kita masuk ke dalam room metaverse ya. Di sini ada 4 orang yang join. Satu orang yang sudah masuk ke dalam room, sisanya masih di lobby. Seperti ini. Ini tampilan ketika kita masuk ke dalam room metaverse-nya. Ya. Untuk mengendalikan si avatarnya, nah bisa menggunakan mouse untuk lebih comfortable atau nyamannya, menggunakan mouse ya. Klik kiri untuk mengarahkan point of view-nya, seperti itu, pandangannya. Nah, klik kiri, tahan, dan bisa diarah-arahkan mouse-nya ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Jika ingin mendongak ke atas juga sama. Tinggal diarahkan saja, klik kiri, tahan, dan diarahkan ke atas, seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk jalan, saya biasa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, ke atas, ke bawah, kanan, ke kiri. Seperti itu. Nah, seperti ini jalan kan. Nah, ini saya coba naik. Nah, seperti ini. Dan di sini kita juga bisa menggunakan reaction ya. Nah, kita bisa gunakan ini. Seperti tepuk tangan. Terus mungkin marah, sedih. Tersenyum juga bisa. Jadi ini tampilan ketika kita masuk ke dalam room metaverse-nya. Dan jika ingin mengganti avatarnya ya, yang jika Bapak atau Ibu ingin mengganti avatar dengan avatar default dengan avatar yang sudah Bapak atau Ibu buat, ada klik 3 di sini. Di pojok kanan bawah, more, kita klik. Nah, change name and avatar di sini, di menu ini, di kolom ini. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, Bapak atau Ibu ya. Kita change avatar. Nah, gunanya apa? Gunanya apa kita mengcopy link dari avatar kita adalah untuk seperti ini. Jadi kita copy GLB URL-nya, copy GLB URL.
Cara mengkopinya bagaimana? Sebentar. Nah, di sini di Ready Player Me-nya kan kita sudah login nih. Nah, kita klik titik 3 di sini. Copy GLB URL. Oke. Kita kembali ke room-nya. Terus kita create avatar. Nah, kita masukkan. Paste di sini. Nah, seperti ini akan keluar pop-up seperti ini ketika kita belum login ke Mozilla Hubs-nya. Jadi kita perlu login dulu untuk menggunakan avatar milik kita sendiri seperti itu. Oke Mas Diki, mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Jika dirasa ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung raise hand atau mungkin type di dalam chat box-nya. Ya, dipersilakan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan peserta Metaverse Basic ya. Bagi ada yang pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang dipahami dari segi pemaparan materi maupun cara pembuatan avatar dan juga join ke room Metaverse seperti apa bisa ditanyakan. Ya, di kolom chat ini ada pertanyaan, Kak. Oke, siap. Dari Ibu Safitri, yang bisa digunakan avatarnya yang full body apa half body ya untuk masuk ke Mozilla Hubs tadi. Bisa digunakan keduanya, tapi untuk full body-nya itu biasanya lebih berat dan terjadi lagging di situ. Jadi disarankan untuk menggunakan half body-nya seperti itu. Bu Safitri, apakah menjawab pertanyaannya Ibu? Siap Ibu, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak atau Ibu mungkin? Akan kita tunggu sampai pukul 9 ya. Ya baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan, saya ulangi lagi ya. Kita masuk pada sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab ya. Dipersilakan bagi para peserta yang belum mengetahui atau belum paham praktek pembuatan avatar maupun hal-hal penting ya di komponen Metaverse seperti apa bisa ditanyakan melalui kolom chat ataupun bisa di mute. Bisa langsung ditanyakan ya Bapak atau Ibu, karena kita sama-sama belajar juga di sini ya. Karena Metaverse juga adalah hal baru juga buat saya, jadi kita sama-sama belajar juga di sini. Ya Kak, ada pertanyaan di kolom chat. Ini bisa ditunjukkan bagaimana cara memunculkan kamera di room Metaverse? Oke, siap. Sebentar ya.
Saya ingin bertanya apakah bisa dipulihkan saat hilang dari akun. Saya satu-satu dulu ya. Dari Bapak atau Ibu Nur Iksan pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya apakah avatar yang kita buat bisa dipulihkan saat hilang dari akun yang kita buat. Sebenarnya untuk pertanyaan seperti ini ya, karena kita kan tadi kan sudah mengcopy dari link tersebut, makanya saya menyarankan untuk menaruh link tersebut di notes, atau mungkin Bapak atau Ibu punya room chat di WhatsApp pribadi, di Bapak atau Ibu bisa disimpan di sana juga, atau bisa ditaruh di Google Keep, seperti itu. Bagaimana cara melihat dirinya sendiri pada saat di dalam room? Oke, kita bisa gunakan fitur di dalamnya sebentar. Nah, seperti ini. Sebentar saya share screen ya. Bapak atau Ibu bisa memencet C. Memencet C untuk ini ya, menampilkan kamera untuk melihat diri Bapak atau Ibu sendiri. Sebentar, saya cari tempatnya agak sepi. Agar bisa jelas. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saat kita menampilkan diri kita sendiri menggunakan fitur kamera yang ada di Mozilla Hubs. Seperti ini. Nah, untuk menggeser-geser kameranya juga sama, klik kanan, tahan, dan arahkan mouse-nya ke kanan, ke kiri. Terserah. Seperti itu. Apa sudah menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Muftar Lutfi dan Bapak atau Ibu Nur Iksan tadi, apakah sudah menjawab? Dan ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya, untuk pembuatan room dapat menggunakan aplikasi apa saja selain Mozilla Spoke untuk membuat room? Platform yang kita gunakan masih menggunakan Mozilla Hubs dan Spatial. Tapi jika ingin membangun sebuah room metaverse, kita memerlukan aset pula, dan aset yang kita gunakan bisa dari Mozilla Spoke, Blender, dan SketchUp. Seperti itu. Bagaimana? Apakah tiga pertanyaan tadi sudah terjawab? Kenapa tampilan avatarnya kosong ya, padahal sudah di-copy link? Mungkin itu terjadi kendala pada jaringan internet Bapak atau Ibu. Jadi avatar Bapak atau Ibu tidak tampil. Seperti itu. Bagaimana Bapak atau Ibu? Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Bapak atau Ibu? Saya tunggu sampai 21.05 WIB ya, untuk sesi tanya jawabnya.
Untuk room metaverse sendiri, karena ini basisnya masih menggunakan web, bisa diakses lewat HP, Oculus, atau laptop. Yang pasti harap diperhatikan juga ya spesifikasi dari HP-nya juga, laptopnya juga, seperti itu. Kalau di HP, di Android dan iOS juga sudah bisa ya, Bapak atau Ibu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, siap. Mungkin kita cukupkan ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk pemaparan kali ini, waktu dan tempat akan saya kembalikan kepada Mas Diki. Oke, ya, baik Kak Vicky ya. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa tadi. Bagaimana apa itu metaverse ya, bagaimana mengembangkan metaverse di dunia pendidikan khususnya ya. Dan sekaligus pembuatan avatar basic ya yang bisa kita coba dan bisa kita lakukan bersama tadi yang nantinya akan bisa dimasukkan di room metaverse seperti itu. Oke, baik Kak Vicky. Terima kasih atas pemaparan materinya untuk malam hari ini. Yap, Mas Diki, Baik, sebelum sama-sama. kita ya, baik. Sebelum kita akhiri forum video conference ya terkait metaverse berbasis pendidikan ya atau metaverse di dunia pendidikan, saya akan sedikit memberikan informasi ya terkait pembelajaran lanjutan tentang studio metaverse. Ntar saya share screen dulu. Ya, sedikit training berkaitan dengan studi lanjutan ya, studi lanjut terkait metaverse basic ya yang saat ini kita lakukan bersama, bagaimana cara pembuatan avatar dan juga cara memasuki room. Ini merupakan salah satu kegiatan ya yang basic yang harus kita pahami sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dunia metaverse dalam segi pendidikan atau dalam ranah pendidikan seperti apa. Maka dua hal pembuatan avatar dan juga join room itu perlu kita kuasai sedini mungkin sebelum kita menginjak ke tingkat lanjutan di dunia metaverse. Di sini ini flyer dari training studio virtual ya yang bekerjasama dengan Simeo, antara Simeo dan juga SMK atau SMA yang lainnya. Di batch 12 ini kita diajarkan dalam waktu 3 hari sudah bisa membuat ruangan, khususnya ruangan sekolah kita secara virtual yang bisa kita gunakan untuk berwirausaha dan lain sebagainya, maupun juga sekolah berbasis metaverse itu. Di sini kita diajarkan bagaimana cara pembuatan room ya, cara pembuatan ROM di SketchUp, di Blender dan lain sebagainya ya, aplikasi pendukung kaitannya dengan pembuatan ROM ya. Dan juga kita diajarkan metode pembayaran ya. Ini menarik. Metode pembayarannya tidak hanya dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk token. Jadi ketika kita ingin bergabung di dunia metaverse, khususnya misalnya sekolah ya, room sekolah berbasis metaverse, di situ kita akan melakukan transaksi menggunakan token kripto, tidak lagi rupiah tapi menggunakan token kripto. Itu menariknya di sini. Jadi training ini bertujuan untuk meningkatkan hal-hal berkelanjutan ya, tidak hanya mengenal metaverse, tidak hanya bisa membuat avatar secara kartun ya, secara hanya avatar buatan saja, namun kita bisa membuat avatar real seperti diri kita tapi di dunia metaverse ya. Seperti mirip kita asli tapi di dunia metaverse, yang seperti ada di contoh pemaparan tadi yang storytelling berbasis room metaverse seperti itu.
Ini untuk teknisnya, ini setiap sekolah ada 7 ya, 7 peserta, 5 di antara siswa, 2 di antaranya guru. Apakah dari ketujuh tersebut boleh mendaftarkan guru semua? Jawabannya boleh. Tapi jika 7 orang itu semuanya berstatus guru, maka guru tersebut harus mengajarkan beberapa ilmu yang didapatkan dari training studio metaverse ini ke siswa-siswa yang nantinya akan membuat room daripada sekolah tersebut, seperti itu. Ini kita mulai pada perkiraan akhir Oktober ini ya, setelah sesi Oktober malam ya, Senin, Rabu, Jumat malam ini kita selesai, atau setengah dari kegiatan Oktober malam ini selesai, maka akan kita lanjut ke training studio virtual seperti di layar Anda, seperti itu. Ini dalam kurun waktu 3 hari sudah bisa membuat room metaverse, mengenal transaksi menggunakan kripto, dan juga mempresentasikan room beserta transaksi atau metode pembayaran di dalam room metaverse itu. Mungkin itu saja untuk pemaparan flyer yang nantinya sebagai studi lanjutan di batch 12 atau batch yang akan kita lakukan di Oktober akhir, seperti itu. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan terkait flyer ataupun kegiatan training kali ini? Silahkan bila ada pertanyaan terkait teknis-teknis ataupun aturan-aturan yang ada di training studio metaverse batch 12 ini ya. Itu tiap sekolah dikenakan biaya yang sudah dicantumkan ya. Bisa dilihat di bagian bawah. Jadi 3 hari sudah bisa membuat ya dari segi room metaverse-nya sendiri maupun transaksi pembayaran dengan metode tertentu. Itu. Ya, terima kasih Mas Diki. Seperti yang sempat saya singgung tadi, maaf saya potong ya Mas Diki ya. Metaverse sebagai e-commerce tadi, mungkin Bapak atau Ibu kurang mengerti. Bapak atau Ibu bisa langsung join di training studio virtual Siameo SPW SMK atau SMK batch 12 ini. Terima kasih Mas Diki. Ya, betul sekali. Kaitannya dengan SMK yang sudah menerapkan SPW ya, Sekolah Pecinta Wirausaha, bisa dicoba menggunakan metaverse sebagai media atau alat bantu memasarkan produk dari siswa-siswi masing-masing sekolah. Seperti itu. Oke, sampai dari sini apakah ada hal yang buat dipertanyakan terkait training? Baik, bila tidak ada pertanyaan ya dari segi teknis. Oh ini, saya akan menjawab pertanyaan di kolom chat. Kalau untuk spek minimum ya yang bisa digunakan, ini menggunakan minimal ini ya, Pak, bisa menggunakan laptop dengan spesifikasi Core i3 dengan RAM 4 GB, SSD maupun HDD terserah bebas, tapi 64 bit seperti itu. Ini merupakan spek minimal ya, spek minimal yang bisa digunakan untuk pembuatan ROM
tapi tidak berskala besar, hanya sebatas pembuatan ROM dan juga aset-aset yang sederhana. Seperti itu. Saya ulangi lagi, Core i3 ya. Core i3 gennya bisa gen 7 ke atas. Ya, RAM 4 sudah bisa digunakan untuk training Studio Metaverse. Dan perlu diketahui bersama bahwa koneksi ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan berkaitan dengan pembuatan ROM maupun join ROM pada Metaverse. Ya, di samping device dan juga alat-alat pendukung, koneksi juga perlu kita perhatikan. Gitu. Baik, saya ulangi, apakah dari rekan-rekan peserta ada hal yang perlu dipertanyakan lagi? Bila tidak ada pertanyaan ya terkait hal-hal dari segi presentasi maupun terkait dengan training studio virtual ya, studio Metaverse, saya rasa cukup untuk pertemuan atau pemaparan terkait pengenalan dan juga pembuatan avatar secara basic pada malam hari ini ya, Rabu tanggal 12 Oktober. Mungkin sampai sini pertemuan kali ini ya, untuk sharing ataupun bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami bisa melalui grup ataupun bisa via WA pribadi ke pemateri kita yaitu Kak Vicky Hermawan. Seperti itu. Siap. Oke. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan mohon maaf apabila dari segi kata atau kalimat dalam pemaparan hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga keikutsertaannya dalam proses ya pembelajaran. Ini merupakan proses pembelajaran awal di dunia metaverse ya, merupakan hal baru khususnya di dunia pendidikan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, dan terima kasih Kak Vicky yang sudah menjadi pemateri pada malam yang cukup enak untuk dibuat belajar metaverse itu. Siap, Oke, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk join ya. Dipersilakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Siap, sama-sama.